Ini sebelum munculnya agama Islam. Kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Wahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua temukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya. Kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen. Ya toh? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah, itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada. Tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab, Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu, gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badil kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun say'un mimma kan almasdulillahi ta iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan almasdulillahi daiman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan Reciting the Bible in Arabic, Orthodox Church, muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburkam. Ya Roburkamnya bahasa Arab.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja. Yang ngomong, bagaimana kabarmu? Kaifalak? Alhamdulillah, kulu tamam. Ya gitu orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra katanya. Insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu Allahu ghafarali ulai katib Ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai. Lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois. Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani. Sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani, nama Arab. Tapi Mar Al-Qois nama Arab. Tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia. Dari Alkitab Indonesia pergi ke Libanon sana. Pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen.